Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hadirin, sehat? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi dindak. Semoga Allah berikan tindakan yang sempurna kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi akmala dinahu wa atamma ni'amahu wa radiya al-islam lana dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nal ummah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim mubarak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Wakil, Pak Sekretaris, Bapak Kepala Bidang Dakwah, Pak Bendahara, penasehat, bini sepuh, para hujjaj, para imam masjid, para asatiz, ayahanda, bunda, arsyadakumullah wa iyyakum jami'an. Sabahal khair, sabahal afiyah. Semoga di pagi ini dan seterusnya Allah berikan kita sehat wal afiyah. Alhamdulillah, saya Mustaqim Al-Ansari senang jumpa ayahanda, bunda di kesempatan ini. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan yang sempurna untuknya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yaghadiru saqama. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, jemaah kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala curahkan maghfirah, ampunan dan rahmat di alam kuburnya. Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangi alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, di antara taman-taman surga. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa mudkhalahum mughsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Dan kita yang masih bisa jumpa di kesempatan subuh ini, sangat mohon pada Allah diberikan sehat wal afiyah, umur yang panjang dan berkah buat ibadah, buat dakwah, buat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai pada puncaknya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan bertauhid, meninggalkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan bahas tema manisnya iman, insyaallah taala, halawatul iman. Duduknya kita di masjid yang mulia ini, di majelis yang mulia ini di antara cara kita menikmati iman. Tak mudah untuk kita duduk di majelis ini. Seandainya banyak orang tahu keutamaan ini majelis, subhanallah bihamdih, ya, mereka akan duduk bersama. Dan ini menjadi pahala yang besar buat kita, insyaallah. Pahala yang akan disampaikan kepada kedua orang tua kita, duduknya kita di majelis ini. Ketika Nabi sampaikan kepada para sahabat, ketika engkau melewati majelis ilmu, duduklah dan nikmati, karena itu adalah taman-taman surga. Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi banyak jalan menuju surga, ya. Terlebih di waktu yang istimewa, subuh ini, waktu pilihan, ya, waktu pilihan yang hanya orang-orang tertentulah yang bisa menikmati. Masih bisa dilanjut, Pak? Masih. Waktu yang menjadi waktu mustajabah buat kita berdoa, subuh. Sampai 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya. Itu sholat sunnahnya, ya. Lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Maka Nabi SAW, Rasulullah SAW setiap dalam perjalanan, walaupun melakukan jamak qasar, tetapi ketika malam istirahat mabit, sehingga bisa laksanakan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, qabliyah subuh, yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Ini kenikmatan buat kita. Bahkan diawali tadi dengan suara azan tentunya, ya. Azan itu panggilan untuk kita salat, panggilan mulia, kalimat-kalimat yang sungguh mulia, ya, kalimat yang sungguh mulia. Maka Nabi menjaminkan siapa yang dengarkan azan mengucapkan kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh muazin, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah. Nah, ini diucapkan la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya, ya. Perintah salat dan meraih kemenangan dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain dari Allah. Ditutup dengan takbir, tutup dengan kalimat tauhid. Ini kalimat mulia. Maka sungguh merupakan satu sikap yang sangat, ya, mengganggu ketika ada pernyataan dikomparasikan dengan suara-suara yang lain, binatang atau gonggongan anjing, ya, dan sebagainya. Atau mungkin sepertinya ada kelainan, ya, dalam dirinya yang perlu diteliti lebih lanjut. Nah, sudah sekian lama azan diterima di negeri kita, negeri yang besar, negeri kaum muslimin, sudah diterima secara kolektif dan secara nasional. Itu, ya. Ini hadirin yang mulia. Ini kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah sudah selesai urusannya, ya. Tuh. Lemah. Kaum muslim ini lagi dalam keadaan benar-benar lemah karena begitu cintanya dengan dunia dan takut dalam perjuangan, takut berjuang, takut mati dalam perjuangan. Ini hadirin yang mulia. Maka duduknya kita begini, insya Allah menguatkan semangat kita buat berjuang, ya, bela syariat Islam, ya, dan bela negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Rasulullah mengajarkan kepada kita mencintai negeri. Ketika Rasulullah pergi meninggalkan Makkah, ya, karena sikap musyrikin Quraisy ketika itu,
Rasul berkata, seandainya mereka tidak mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkan Makkah. Dan ketika sampai di Madinah, Rasulullah pun berdoa, ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepada Madinah sama kecintaanku kepada Makkah. Jadi kita diajarkan dalam Islam untuk mencintai negeri, jaga nih negeri. Umat Islam, saya yakin kita sepakat, umat Islam siap berjuang untuk pertahankan negeri ini. Ya, hidup mulia, mati dalam keadaan perjuangan, itu saja. Doakan terus negeri kita, doakan terus pemimpin Muslim negeri kita, doakan pemimpin Muslim bangsa ini, pemimpin Muslim kita, doakan Allah berikan petunjuk, kekuatan, ya, untuk jadikan negeri-negeri yang kuat. Negeri ini negeri yang tangguh, berwibawa. Hadirin yang mulia, Al-Abbas meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin merasakan manisnya iman, kalau ada 3 dalam dirinya, dia jadikan Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai konsep hidupnya, Rasulullah sebagai teladannya, ya, qudwahnya. Kita baca kan tadi, raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, 3 marrat, 3 kali kita baca. Wa fi riwayatin, riwayat lain, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, baca oleh kita, ya. Allah sebagai Rabb kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami Allah dan mereka istiqamah. Surah Fusilat, ya, ayat 30. Mereka beriman, bertauhid dan istiqamah, maka Allah berikan kepada mereka satu hal yang istimewa. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, saat dia mengalami sakratul maut, datanglah malaikat dan menyampaikan, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, aku sampaikan berita mengenai surga, allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepadamu. Jadi orang beriman enggak perlu cemas, khawatir, gelisah, ya, enggak perlu takut. Memang dunia tempat kita berjuang, dunia tempat kita berjuang, tempat ujian. Dunia sebagai tempat buat kita untuk meraih amal soleh sebanyak-banyaknya, bukan tujuan dunia. Gak lama, sebentar, 65, 70, 75, 80, ya, sebentar. Ini duduknya kita begini nih menjadi saksi nanti, ya, di hadapan Allah. Kemudian hadis dari Anas bin Malik, Anas bin Malik diriwayatkan Bukhari, juga Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, Pak, yang sejak kecil melayani Nabi. Anas bin Malik ini saat masih anak-anak datang kepada Rasulullah bersama ibunya. Ibunya berkata, ya Rasulullah, mereka sudah memberikan untuk engkau yang mereka miliki, aku enggak punya apa-apa kecuali putraku ini, maka jadikan putraku yang selalu melayanimu. Anas bin Malik, pelayan Nabi, dipegang oleh Nabi kepalanya, Nabi senyum. Sejak itulah Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, semoga Allah taala meridainya, kalau engkau ingin lihat seseorang yang salatnya sama dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah siapa tadi? Anas bin Malik. Ketika Rasulullah wafat, Anas bin Malik
pindah, hijrah ke Damaskus, Syria. Ya. Kemudian setelah itu pindah ke Basrah, Irak. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik hijrah ke Damaskus, Syria atau Suriah. Ya. Kemudian pindah kembali ke Basrah, ke Irak, sampai wafatnya di Basrah, Irak. Ya. Dari dalam sepertinya. Pindah ke Basrah, Pak. Wafatnya di Basrah, Irak. Dan sahabat yang umurnya termasuk panjang, ini Anas bin Malik, 100 tahun lebih. Anas bin Malik hafal 2800 sekian hadis. Inilah Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Menyampaikan ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan merasakan manisnya iman ketika ada 3. Pertama, Allah dan Rasul dia jadikan di atas segala-galanya. Ya, Allah dan Rasul dia jadikan di atas segala-galanya. Sudah bisa? Kenapa tadi? Operator? Allah dan Rasul dia jadikan di atas segala-galanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya Bapak Ibu, silakan Pak sambil ngopi Pak. Boleh saya ngopi sebentar? Ini kopi apa teh? Ini banyak bener Mbak, 3 ya. Luar biasa. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Allah dan Rasul lebih dari semuanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surah At-Taubah, surat ke-9 ayat 24. Bapak Ibu udah hafal ini, udah hafal. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. 8 hal mengenai dunia. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan jika bapakmu, anak kepada bapaknya, bapak kepada anaknya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, saudaramu, istrimu, bisnismu, perniagaan kamu, rumah kamu yang mewah, mobil kamu yang mewah. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggu, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai aku mendatangkan keputusanku. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yang fasik. Siapa itu orang fasik? Tadi orang yang menempatkan cintanya kepada tadi urusan dunia, ya, bapaknya, anaknya, istrinya, bisnisnya, perniagaannya, tokonya, rumah yang megah, mewah, mobil yang bagus, lebih dia cintai daripada Allah, Rasul, dan berjuang jalan Islam. Tunggu, kata Allah, aku akan datangkan keputusanku, azab maksudnya, dan Allah tak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Na'udzubillah waliyadzubillah. Surah At-Taubah ayat
24. Surat nomor 9 ayat 24. Ya hadirin yang mulia, pada Allah, Rasul, Islam. Ya, maka mantapkan dalam hati kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan bangun tidur, setelah terbangun kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba sampai selesai. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah radda ala ruhi wa afini fi jasadi, mengembalikan ruhku, menyehatkan tubuhku. Bangun tidur, bersyukurlah. Bangun tidur, tubuh kita sehat, istri, anak, cucu sehat. Kemudian aman keadaannya, masyarakat kita aman. Kemudian ada yang kita makan di pagi ini, yang bisa kita nikmati makanan di pagi ini. Apa kata Rasulullah? Itu sudah merupakan nikmat yang tak terhingga. Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa ngopi, bisa ngeteh. Ini bersyukur ini, Masya Allah, tabarakallah. Di belahan bumi lain, saudara-saudara kita muslim dalam perjuangan, ya, menangislah. Kita terkadang berlebihan. Banyak saudara kita sangat membutuhkan. Kita masih bisa menikmati lebih. Sampai Abdurrahman bin Auf menangis ketika berbuka puasa, begitu banyak hidangan di hadapannya. Menangislah sahabat yang luar biasa ini, Abdurrahman bin Auf. Dulu Rasulullah memanggil dengan nama Ibnu Auf. Ibnu Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kita makan ini begitu banyak. Rasulullah dan keluarganya tidak pernah kenyang makan gandum sepanjang hidupnya. Nggak pernah kenyang. Kita bukan nggak pernah kenyang, kekenyangan. Nangis Abdurrahman bin Auf. Dan menangis juga sahabat-sahabatku, ya, mereka ke surga. Mungkin aku masih lama karena hartaku banyak. Hartaku banyak. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaannya, semakin panjang hisabnya. Bapak ingat Abdurrahman bin Auf kembali dari Syam. Dulu Syam, sekarang Yordan, Yaman, Suriah, Palestina, ya, itu. Dari Syam bawa onta, 700 ekor onta dengan barang dagangannya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, suara apa itu? Begitu ini sekali suaranya, sampai menimbulkan gelap seperti badai pasir. 700 ekor onta, berat bawa barang dagangan, berhasil dari Syam. 700 ekor unta bawa barang dagangan, dibagikan semua harta itu kepada seluruh penduduk Madinah. Itulah Abdurrahman bin Auf. Setiap veteran perang Badar, ya, perang Badar, sahabat-sahabat yang pernah mengikuti perang Badar itu setiap bulan dapat 400 dinar. 400 dinar, berapa? 100 juta. Kalau dirupiahkan, ya Allah, itu masih menangis, khawatir hisabnya lama. Padahal yang dikeluarkan begitu sangat banyak. Kita hartanya banyak, dikeluarkannya sedikit, nggak nangis-nangis. Ya, merasa udah cukup, tenang saja. Ya Allah. Sahabat itu kalau datang mendung, kalau kita bilang mendung itu takut. Sahabat itu takut datang terjadi dukhon. Takut sahabat, Pak, kalau mendung itu takut. Kita udah petir begitu masih bisa tertawa, sebisa bercanda, nggak ada rasa takut dengan tanda-tanda alam ini.
ada gunung meletus, Semeru, erupsi gunung yang lain, terjadi banjir bandang, gempa. Padahal itu pesan Allah kepada kita. Tapi tenang saja kita, tenang saja. Oh itu udah kejadian alam karena begini. Padahal itu pesan Allah. Pesan Allah kita baca, kita jawab. Jawabnya bagaimana? Jawab dengan taubat. Jawab dengan taubat. Ada yang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia fulan bin fulan dalam keadaan gitu kan? Insyaallah husnul khatimah dalam usia 95 tahun. Orang dengarnya udah waktunya itu mah. Bilangnya begitu. Udah waktunya. Pas masih muda meninggal dunia usia 25 tahun. Masa sih? Gitu. Masih muda. Pesannya padahal banyak. Pesan kalau udah 95 tahun, iya. Itu 95 tahun. Berkah betul umurnya. Kita ini apakah sampai? Nah, kan begitu pesannya. Yang masih muda, baru 25, 30, kemarin di tempat saya 31. Anak muda mengambil ibrah. Pesan itu dijawab. Oh iya, ya Allah. Yang namanya meninggal dunia enggak muda, enggak tua, enggak sakit, enggak sehat kalau udah waktunya. Itu pesannya dijawab, taubat dia segera. Itu. Ini enggak dia baca sekedar baca, tapi enggak cerdas untuk menjawab pesan Allah itu. Sakit. Itu pesan Allah kepada kita. Iya, apa nih yang saya lakukan? Ada terjadi kesalahan, kekeliruan, mungkin pola makan, istirahat, atau enggak hati-hati makannya, ya, atau mungkin kurang bersyukur, ya. Ada orang kehilangan hartanya, ya, dia hanya berpikir, wah saya dirugikan ini, dirugikan saya. Dia enggak berpikir, oh mungkin saya kemarin dapat rezeki sekian ratus juta, lupa dikeluarkan zakatnya, ya ambil sama Allah dengan cara lain. Itu sajalah. Itu saja. Allah nggak pernah merugikan kita, nggak pernah. Allah nggak pernah merugikan kita. Allah nggak pernah menzalimi kita. Kita banyak berbuat dosa, khilaf, masih diberikan waktu, kesempatan, terus tobat. Ayo hambaku tobatlah, tubu ilallah taubatan nasuha. Terus. Dan kalau Allah datangkan bencana kepada kita, itu enggak langsung besar, Pak. Tidak. Kecil dulu, kecil. Coba ingat tidak? Mau berubah tidak? Belum juga, naik lagi sedikit. Ingat tidak? Berubah tidak? Baru naik lagi. Begitu enggak ada, langsung besar, Pak. Ya, yang terjadi di dunia itu bukan azab, Pak. Azab nanti, Pak. Ada waktunya di akhirat nanti itu azab. Ini kalau ada saudara kita terjadi bencana, gunung meletus, banjir besar, banjir bandang, gempa bumi, wah itu diazab sama Allah katanya. Ya, tidak azab nanti, Pak, itu teguran. Hanya lebih besar tegurannya, karena mungkin teguran yang ringan dia nggak perhatiin. Kita jalan, bunda kita jalan. Tersandung luka kaki kita, itu bisa teguran. Astagfirullah. Bisa. Ada orang yang langsung nggak lama-lama ditegur, ada yang lama baru datang teguran, ada. Bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Jangan. Allah sayang sama kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ali Imran. Ayat berapa itu? 131. Segeralah meraih ampunanku dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Ketika Allah dan Rasul dia jadikan di atas segala-galanya, dia akan menikmati manisnya iman. Manis, Pak, iman itu, Pak. Salat berjamaah, kenikmatan yang tak terhingga. Terasa ada yang kurang. Jangankan meninggalkannya, telat saja ada yang kurang.
Ada yang rasanya di sini, ya Allah, sangat kurang dia. Maka perlunya, kalau kata Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam kitabnya Ruhaniyatud Da'iyah, dia memberikan sanksi buat diri dia sendiri. Hari ini kita ketinggalan qobliyah subuh, berikan sanksi buat saya. Saya ketinggalan, saya telat, saya ghafil, saya lalai. Berikan sanksi buat diri saya. Nanti saya infak sedekah lebih dari biasanya. Saya baca Quran, saya lebihkan. Besok datang, insya Allah sehat panjang umur, Senin datang lebih awal ke masjid. Nah, itu namanya memberikan sanksi. Kalau begitu terjaga, itu stabil. Tapi kalau nggak begitu, dia tinggalkan qobliyah subuh padahal sangat utama, dia nggak merasa ada yang kurang. Biasa aja, biasa. Dia hanya jawabannya, sholat sunnah ini dikerjakan ada pahala, nggak apa-apa. Kalau terus begitu, makin berkurang. Manusia, Pak, nggak siapa, Pak. Mau siapapun, mau Pak Guru, mau Bu Guru, ya, mau kita jamaah, manusia, Pak. Ada saat kita semangat, ada saat kita berkurang semangat kita, keletihan, banyak pikiran, urusan, itu juga bisa mengakibatkan, Pak. Imunitas menurun itu kan banyak faktor, Pak. Imunitas menurun. Imunitas bisa menurun bukan hanya faktor-faktor ilmiah, tapi ruhiyah juga bisa. Faktor ruhiyah, salatnya nggak dijaga, zikirnya nggak dijaga, tilawahnya nggak konsisten, doa pagi sorenya dia nggak baca istiqamah, itu imunitas bisa menurun, Pak. Menurun imunitas itu, beneran. Jangan mengandalkan dengan makanan, minuman, atau obat-obatan sekalipun. Obatan yang berkualitas, makan minum sehat, tapi doanya tidak, takarrubnya tidak, imunitas menurun itu, Pak. Ruhiyah, Pak. Kalau ruhiyahnya kuat, walaupun secara fisik dia menurun, itu insyaallah ta'ala bismillah naik lagi imunnya. Tapi kalau udah secara materi dia kurang, terus ruhiyahnya turun, udah sulit, Pak. Sama seperti orang sakit, Bunda, Ayahanda. Kalau kita lagi sehat, minum kita dijaga nih, air bening, air putih, air bening, air putih susu, dijaga. Jangan minum yang mengandung sintetis, pewarna, banyak minum soda. Itu kalau rajin minum air seperti ini, sehat, itu ketika dia sakit cepat sembuh insya Allah. Dalam tinjauan medisnya begitu, cepat sembuh. Tapi kalau dia senang minum-minum yang praktis, soft drink mengandung soda, pewarna, sintetis, senang minum itu ketika dia sakit bisa lama sembuhnya. Ya sekali waktu boleh, kopi boleh, ya teh boleh. Cuman kalau ada asam lambung, Bapak punya asam lambung, belum diisi perutnya, belum ada makanan masuk, jangan minum teh. Teh bisa merangsang, naik asam lambung. Bisa. Nggak hanya kopi loh, Pak, bahkan teh lebih tinggi bisa jadi. Ya, itu dia. Makanya ini kan disediain tuh, ada teh, ada kopi, ada apa tuh? Kue dadar. Dadar gulung sama apa tuh? Kue apa? Hah? Iya. Sebelum minum teh, kopi, makan itu dulu. Buka sama air putih, makan kue, baru minum teh. Insya Allah aman. Kita niatin, ya Allah, sehatkanlah aku agar bisa ibadah, nggak terganggu ibadahku. Nabi Ayub, ingat Nabi Ayub? Sakit luar biasa. Jadi Nabi Ayub ini penyakitnya luar biasa, benar-benar luar biasa kesabaran beliau. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah. Sebelum sakit, hartanya habis, semua anaknya, istrinya masih sabar menemani, sampai istrinya itu mencukur rambutnya, dia jual untuk biaya hidup, beli makanan, sampai terus begitu panjang ceritanya. Kata Nabi Ayub, dari mana aku dapat makanan ini? Aku kerja. Nabi Ayub nggak percaya, dari mana aku dapat ini? Akhirnya dibuka penutup kepalanya, ternyata sebagian rambutnya sudah nggak ada, sebagian rambutnya
dijual untuk beli makanan. Nah, ketika itulah Nabi Ayub berdoa, baru berdoa. Semua tubuhnya sakit, yang sehat apa? Ininya, sehingga tetap bisa berzikir, Doa Nabi Ayub, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin jelaskan, apakah seseorang yang sakit boleh bilang begini, ya Allah, ini badan sakit ini ya Allah. Apakah boleh? Boleh. Seseorang bilang, mengeluh kepada Allah, aku sakit ya Allah, gitu, itu boleh. Dan itu bukan merupakan seseorang itu tidak bersyukur, bukan. Menyatakan dia sakit gitu kepada Allah itu nggak apa-apa. Nabi Musa pernah sakit gigi dalam riwayat. Terus, ya Allah, aku sakit gigi, berikan petunjuk obat yang aku gunakan. Allah berikan petunjuk berupa daun-daunan, diambil oleh Nabi Musa, digunakan, sembuh. Besoknya sakit lagi, tapi nggak berdoa, nggak berkata seperti tadi, langsung ambil daun yang tadi digunakan, tapi nggak sembuh. Apa kata Allah? Yang pertama, engkau mohon kepadaku kesembuhan, petunjuk untuk sembuh. Yang kedua, tidak. Ya, itu Pak. Ini air, ada obat yang baik, obat yang halalan thayyiban. Kita kurang sehat, boleh. Ya Allah, aku ingin minum obat ini, jadikan asbab kesembuhanku agar bisa ibadah, bisa dakwah. Bismillah. Ketika tuh obat diminum tanpa bismillah, itu nggak ada khasiatnya. Tidak ada khasiatnya. Singkat, bismillah, tapi kekuatannya tak terhingga. Kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Mantapkan, la haula wala quwwata illa billah. Pasrahkan. Tidak perlu hentakkan kaki kanan ke bumi 3 kali. Itu orang tua kita dulu. Siapa yang baca doa tadi, dijamin, dilindungi, dijaga, dicukupkan. Itu saja. Nah, ini kita umat akhir zaman, Pak. Kita punya senjata khas, senjata khusus umat akhir zaman. Baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Kalau belum hafal 10 ayat terakhir, baca saja yang akhir dari innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha sampai selesai. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang sebelum tidur baca itu, maka dia tidak akan kesiangan salat subuhnya. Wallahu a'lam. 10 ayat terakhir dan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Agar terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal. Udah banyak belum sekarang fitnah Dajjal? Banyak belum? Banyak. Bahkan sebelum datang yang asli ada 30 Dajjal. Ya kan? Fitnah Dajjal banyak, Pak. Fitnahnya itu sudah luar biasa, apalagi nanti datang Dajjalnya. Fitnahnya kekuasaan, harta, jabatan. Setelah punya kekuasaan, harta, jabatan, nggak ada suaranya berpihak kepada umat Islam. Betul? Betul? Diam saja, padahal suaranya sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kenapa? Mungkinkah karena banyak yang masuk ke dalam perutnya yang syubhat, atau mungkin lebih dari itu, marwahnya hilang, tenaganya hilang, ilmunya hilang. Ya Allah, makanya sama dunia jangan terlalu berlebihan. Ya, cukup saja. Betul? Betul? Mau beli tanah cukup, bangun pesantren cukup,
duitnya. Apalagi? Kalau berlebihan cenderung sombong dan boros. Barang masih bagus karena uangnya banyak, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Mobil ganti lagi, handphone ganti lagi, uangnya banyak. Maka cukupkan saja. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Materinya cukup, keberkahan itu yang berlipat ganda. Ini hadirin yang mulia. Yang kedua, seorang bisa merasakan manisnya iman kalau dia mencintai Allah. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Yang kedua, mencintai seseorang, suami mencintai istri, istri mencintai suami karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah. Kalau tidak, sulit. Sulit. Selalu yang nampak kekurangan saja di hadapan pasangannya masing-masing. Suami melihat istri selalu yang nampak kekurangannya padahal banyak kelebihannya. Istri melihat suami selalu nampak kekurangannya padahal banyak kelebihannya. Maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, al-baqa'u lillah. Semua yang karena Allah itu akan kekal. Tapi kalau tidak karena Allah nggak bisa. Bersahabat karena Allah, berteman karena Allah, memberi karena Allah. Kalau sudah memberikan, sudah memberikan ikhlas. Jangan pernah menyebut-nyebut lagi pemberiannya. Sudah berikan ikhlas. Ini udah diberikan masih disebut-sebut. Ya, itu kemarin alhamdulillah saya lagi ada rezeki. Gitu ya. Saya bantu dia, alhamdulillah. Cerita kemana-mana. Pakai alhamdulillah sih. Ya, udahlah. Yang tahu saya, yang tahu Bapak hanya diri kita nanti saat di alam kubur. Nggak ada lagi yang tahu. Mungkin orang lain melihat kita ini salih, alim, faqih, nggak tahu dia. Maka kata para ulama, kalau seandainya dosa itu, ya, dosa itu menimbulkan bau, mungkin banyak yang nggak mau duduk dekat kita, dekat saya. Banyak dosanya saya. Takwanya hanya ketika pengajian aja. Keluar pengajian udah lupa. Keluar pengajian udah berdiri dah tuh di perempatan. Ngobrolin apa? Tetangga. Tahu nggak? Jeng, tahu nggak jeng? Biasanya kalau udah jeng tuh pejabat itu. Istri pejabat biasanya jeng. Ya, kalau manggil jeng tuh biasanya orang tertentu itu. Jeng, orang kaya itu. Ya. Pulang ngaji, gak ada yang dibawa. Ada 2 kubur. Nabi melewati biqabrain. Apa kata Nabi? Innahuma la yu'azziban. 2 penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'azibani fi kabirin. 2 penghuni kubur itu diazab bukan karena dosa-dosa besar. Ammal ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satu diazab karena kalau istinja tidak bersih. Istinja tidak bersih. Kalau ke belakang, ke air, qada'il hajat, mau yang kecil besar tidak benar-benar bersih. Maka pastikan benar-benar bersih. Hati-hati. Benar-benar bersih. Di perjalanan, apalagi di perjalanan kita mau sholat, benar-benar bersih. Tuh. Ini keluar dari mobil, ban mobil dikencingin. Langsung sleting lagi. Padahal muslim, belum tahu mungkin ilmunya. Naik motor, turun, masih di pinggir jalan, di bawah pohon. Udah yang lewat pada komentar, sweet gitu kan. Di bawah pohon, di pohon ada lubang. Lubangnya dia, iya. Di lubangnya ada penghuninya, jin. Marah jinnya. Kata jin, waduh keterlaluan ini. Harus diberikan pelajaran nih orang. Gitu. Hati-hati Pak. Bunda yang soleha masak malam, masak air panas, bikin kopi. Suami tercinta, buang air panasnya hati-hati. Bismillah, basmalah.
Bismillahnya dijaharkan. Bismillah. Baru buang air panas. Jangan langsung buang begitu aja. Nanti kena dia marah. Dikejar-kejar sama dia. Jin, hati-hati. Dijaharkan. Bismillah. Pergi satu tempat, kita nggak tahu jalannya. Saya kemarin tuh ke arah Pandeglang sana, kemana-mana tersasar saya sama murid-murid tuh. Kanan kiri hutan. Udah, assalamualaikum. Ana izin lewat sini ya. Udah gitu, assalamualaikum. Udah, nggak usah numpang. Anak siapa katanya? Mau lewat, Nggak usah. Kata Nabi, kalau engkau berkendara, turun dari kendaraanmu, berhenti satu tempat, ayahanda bunda pergi, nanti ini mungkin safar, istirahat di perjalanan, mau minum air kelapa, mau makan, duduk nih di tempat yang kita nggak tahu nih tempat aman atau tidak, ada kejahatan atau tidak, maka bacalah doanya, kata Rasulullah. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah. Tuh. Ini meja, ini duduk, ini tempat makanan mungkin, rumah makan, di sana jalan. Ada bangku, sana jalan. Duduknya jangan di sana duduknya, di sini duduknya. Jangan duduk di kursi yang tepat di pinggir jalan, berbahaya. Duduk di sini. Jadi saat ada apa-apa nanti, ada apa-apa mungkin, ada apalah segala macam, kita harus siap. Kita bisa ngelihat kan? Oh, bisa ngelihat. Mungkin ada serangan atau apa gitu. Ya, kita bisa lihat. Nah, di depan ada meja, manfaatin tuh. Kalau di sana nggak kelihatan, itu di belakang gitu. Penting, Pak. Itu namanya bela diri. Bela diri itu bukan menyerang, Pak, menjaga diri sebenarnya. Bela diri. Saat kita diserang, terzalimi, kita bela. Jadi cara duduknya juga diajarin. Jangan sih duduknya sini. Nanti mungkin khawatir kan, banyak juga mobil yang, ya kan? Mobil yang keterusan nabrak warung ya. Atau orang mungkin terjadi apa gitu, kejar-kejaran, kita duduk situ bahaya. Cari agak jauh. Kita bisa ada waktu buat siap-siap atau apalah kita bisa gunakan sekitar kita gitu, Pak. Subhanallah bihamdi. Terakhir, yang ketiga, seorang akan bisa merasakan manisnya iman kalau dia benci kepada kekufuran. Jangan sampai jatuh kepada kekufuran. Jangan sampai terjatuh kepada kekufuran. Baca doanya oleh kita, surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca. Ya, Pak, jangankan cari yang halal, yang haram juga susah. Kufur itu. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Menghina syariat. Hati-hati, menghina syariat Islam. Ya, hati-hati. Hati-hati. Syariat yang mulia. Kembali yang di awal saya sampaikan tadi. Makanya di masjid muazzinnya harus bihusni saut. Suaranya bagus, lagunya bagus, didengarnya enak gak? Enak. Siapa yang azan? Subhanallah. Tergerak hati berangkat ke masjid. Itu kekuatannya luar biasa. Ruhiyah orang yang azan itu luar biasa. Mana anak muda? Anak muda azan yang bagus, terlatih. Ini udah sepuh, orang tua saya 80 azan. Kesian, tarikannya kurang kuat. Apalagi kalau subuh. Ya. Maka penting juga muazin tuh yang bagus, bukan hanya imam, muazin. Penting. Jadi nggak dicemoohkan kita. Begitu kan? Azinnya bagus. Itu kalimatnya begitu mulia sampai kata Nabi, siapa yang selesai azan, muazin azan, kita yang dengerin di masjid baca doa sebelumnya diawali salawat Nabi, salawat seperti kita selesai tasyahud, ya, salawat tasyahud akhir tuh, salawat Ibrahimiyah, salawat terakhir tasyahud akhir sebelum salam.
Terus baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah sampai selesai. Apa kata Nabi? Aku wajib memberikan syafaat kepadanya. Aku wajib. Sampai dibilang wajib, aku wajib berikan syafaat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah. Ini Pak. Ini hadirin yang mulia. Ya. Jadi ini semua karena ketakutan mereka akan kekuatan umat Islam. Maka umat Islam oleh karena itu jangan mau mengikuti aturan yang tidak ada argumentasi ilmiahnya. Betul tidak? Betul tidak? Jangan mau ikuti aturan yang tidak ada argumentasi ilmiahnya. Semua aturan harus punya argumentasi ilmiah. Apalagi urusannya ibadah. Ibadah di masjid bukan hanya argumentasi ilmiah, argumentasi dalil hujah yang syar'iyah. Ada nggak dalilnya? Softnya rapat itu dalil syar'iyahnya ada. Kalau renggang ada nggak dalilnya? Tidak ada. Ini dia. Ya, jangan mau. Harus ada argumentasi ilmiah. Ada argumentasi ilmiahnya, syar'iyahnya, baru kita ikut. Ini hadirin yang mulia, ya. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita, kepada kaum muslimin, ya. Allah sehatkan kita semua, sembuhkan dari semua penyakit. Doakan kota kita ini yang tercinta, negeri kita yang tercinta, negeri yang besar, negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, negeri yang subur namun rakyatnya belum makmur. Tetap doain Allah jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terus doain pemimpinnya, pemimpin muslim kita, pemimpin muslim bangsa ini, muslim, pemimpin muslimnya, doain Allah berikan hidayah, taufik, keberpihakan kepada umat Islam, keberpihakan kepada kebenaran, keberpihakan kepada keadilan. Ini penting. Lembutkan hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar sayang kepada kami rakyatnya. Karena kami ingat akan ucapan tabi'in Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak, yang berkata, seandainya aku tahu aku punya satu doa yang mustajabah, yang tidak ditolak oleh Engkau ya Allah, maka doa itu akan aku gunakan untuk pemimpinku, bukan yang lain, untuk pemimpinku. Kalau pemimpinnya sudah benar, baik, adil, jujur, amanah, semua akan baik, semua akan aman. Rakyat enggak nuntut macam-macam. Rakyat tidak menuntut ingin dikayakan oleh mereka pemangku jabatan, tidak. Rakyat hanya ingin diberikan ketenangan, keamanan buat cari nafkah, itu saja. Anak-anak buat belajar nggak terganggu. Orang tua, ayahanda, bapak-bapak cari nafkah nggak terganggu, tenang, aman. Itu saja. Kita nggak ingin dikayakan oleh mereka, tidak. Masyarakat kita itu masyarakat yang sabar. Orang tua saya usia udah nggak muda lagi, pikul pisang keliling taman perumahan, duduk di pinggir taman nungguin pembeli. Ya Allah, rakyat tuh nggak menuntut macam-macam, enggak, tidak. Hanya ingin diberikan suasana tenang, damai, aman buat usaha, anak-anak kita bisa belajar. Janganlah ditakut-takuti, dicemaskan dengan pemberitaan, sakit ini, sakit itu, segala macam. Ya, itu saja. Ini yang sekarang ini para tokoh kesehatan udah bilang, dan yang punya kewenangan tentang itu 97% bisa sembuh insya Allah, sehat kembali. Ya, itu. Media punya peran besar. Media punya peran besar. Betul tidak? Media punya peran besar. Medialah yang bisa mengangkat seseorang, dan media pula yang bisa menjatuhkan seseorang. Ya, maka mari para awak media kita berdakwah yuk. Para awak media kita berdakwah, sampaikan kebenaran,
Sampaikan agar masyarakat cinta dengan negerinya, cinta dengan bangsanya, siap berjuang buat bangsanya. Ini yang paling penting. Ya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Ada yang bersampaikan? Monggo silahkan. Silahkan.